Bentar. Bentar ya. November kayaknya Oktober. Oke, teman-teman siap. Faisal ikut senang ya berpartisipasi di. Ya, jadi alhamdulillah hari ini saya mendapatkan undangan dari Basnas, mendapatkan award, alhamdulillah banget. Dan yang paling penting adalah hari ini saya menyalurkan sebesar 2 miliar rupiah dari hasil penjualan busana yang saya buat lewat event Love Hope for Humanity. Ini merupakan bentuk event humanity untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Jadi acara ini kemarin digelar di Margo City Depok selama 9 hari. Lalu saya lanjutkan dengan roadshow di beberapa store yang saya punya. Ada di Surabaya, ada di Kediri, ada di Purwakarta, dan ada di mana yang satu lagi ya? Cirebon. Ya, jadi ada 4 titik. Dan alhamdulillah 2 miliar itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari keuntungan yang memang sudah saya niatkan untuk penggalangan dana tersebut. Dan insya Allah bersama dengan Basnas hasil 2 miliar tersebut akan segera disalurkan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Dan insya Allah saya sedang mencari waktu yang tepat untuk bisa langsung menyerahkan antara mau ke Jordan atau mau lewat Egypt, lewat Mesir. Kita masih berkoordinasi dan insya Allah semua yang kita niatkan ini memang bisa langsung sampai ke tangan yang tepat. Ya insya Allah pengennya langsung ngasihin gitu. Jadi selain pengiriman lewat udara dan insya Allah nanti ada yang saya bawa langsung insya Allah ke Jordan kalau enggak lewat Mesir. Jangan kerjakan di Basnas. Nah, jadi buat masyarakat percayalah dengan Basnas karena Basnas ini merupakan satu wadah yang memang terpercaya dan insya Allah tersebar di seluruh Indonesia dan amanah insya Allah gitu. Jangan percaya hoax-hoax yang ada di sosial media. Kalau saya sih tetap berpikir yang baik-baik, namanya kita selalu berusaha yang baik-baik, jadi insya Allah hasilnya pun juga jadi baik. Untuk kesan-kesan mendapatkan award di Basnas ini bagaimana tuh Kak? Oh karena saya jarang dapat award ya, jadi saya senang aja gitu. Saya happy. Tapi apa sih kategorinya tadi? Kategorinya apa ya Pak? Special award. Oh iya, gitulah. Kak, selain fokus berkarya, fokus banget sama humanity ya Kak? Iya, karena buat saya di dalam sebuah karya yang saya buat, karya yang saya bangun selama ini, saya juga harus mengembalikan keuntungan yang Allah titipkan ke saya itu untuk kembali ke umat. Jadi caranya masing-masing, caranya tuh banyak, setiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu. Jadi saya daripada minta-minta orang untuk berzakat, jadi mendingan saya bikin karya tersebut bisa dibeli, bisa terjual, tapi secara tidak langsung customer saya juga ikutan berzakat. Tapi bukan special event aja kan setiap penjualan dari produk apa? Iya, jadi setelah selesai dengan event untuk Palestina, saat ini saya lagi mempersiapkan untuk pembangunan masjid yang ada di Yokohama. Saya juga akan mengeluarkan seri kerudung, judulnya My First Love in Yokohama, akan segera rilis bulan depan insya Allah, dan banyak lainnya ya. Jadi insya Allah karena memang pembangunannya juga untuk umat, jadi insya Allah saya ingin mengajak partisipasi secara tidak memaksa. Jadi saya membuat karya dan alhamdulillah karya tersebut diminati, dicintai, bahkan dicari, bahkan sampai diperebutkan, sampai bela-belain open PO, bela-belain mau menanti, mau ngantri gitu. Jadi aku bersyukur banget sih gitu. Nah, ini salah satu goals diri capai nggak sih tahun ini? Sebenarnya ini bukan sebuah goals ya, tapi kalau menurut saya memang setiap usaha yang kita bangun memang harus ada yang kita kembalikan untuk keperluan umat lagi gitu. Jadi memang ini sudah merupakan sebuah komitmen dari awal sebelum saya membuat sebuah brand gitu. Bahkan kita juga membuat langkah-langkah kecil. Kalau misalnya Palestina ini kan memang harus melibatkan sesuatu yang matang gitu ya. Tapi kalau langkah-langkah kecil kita banyak membantu sekolah-sekolah, membantu SMK, memperjakan teman-teman SMK. Jadi
saya tuh seneng kalau misalnya membantu sesama itu bukan hanya sekedar memberi ikan, tapi saya juga senang memberikan pancingan sehingga yang menerima zakat, yang menerima sumbangan itu bisa menjadikan orang yang produktif gitu, bisa mandiri juga. Berarti kakak bilang pengen sekarang udah hidup lebih sederhana, juga kakak juga mendonasikan tas kakak. Itu emang kakak pengen? Iya, kalau tas alhamdulillah sampai hari ini belum laku nih. Jadi buat teman-teman infotainment, saya lagi menjual tas Hermes saya Croco warna hitam yang insya Allah kalau itu laku, hasil penjualannya semuanya akan saya sumbangkan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Hidup sederhana ya kak? Saya sih pengennya buka dari harga 500 juta. Tapi kalau bisa dijual 1 miliar alhamdulillah, karena buat masjid juga. Kenapa akhirnya tasnya dijual? Kenapa? Karena saya udah pernah dititipkan pakai sama Allah, udah pernah pakai, udah pernah ngerasain. Jadi ya udah saya kenapa saya jual, karena dulu saya belinya juga nyicil berat gitu kan, pakai cinta untuk bisa ngedapetinnya. Jadi makanya saya pengen ngembaliin lagi ke Allah dengan cara yang sama. Dan merawatkan artinya ya barang yang aku cintai. Iya dong, jadi kalau misalnya kita menjual sesuatu yang memang kita suka, yang kita sayang kan, ya insya Allah juga meaningful. Ya, Ruben hari ini berangkat umroh beserta dengan rombongannya. Dia excited banget, antusias sampai nggak bisa tidur semalam, heboh banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini merupakan sebuah proses buat dia. Jadi aku bilang nikmatin. Karena dia dapat undangan juga dari Allah, jadi insya Allah semua rangkaian ibadah Ruben yang ada di Tanah Suci bisa benar-benar dinikmatin, dan Ruben punya rasa cinta yang lebih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nasihat nggak untuk Ruben yang baru pertama kali kak? Buat saya bukan tipe orang yang menasehati ya, tapi saya tuh justru kasih support, karena kan namanya orang nggak pernah pergi pasti punya banyak kekhawatiran ya, tapi saya mematahkan kekhawatiran itu bahwa ya ibadah itu memang senikmat dan seenak itu sih. Katanya teleponin terus ya kak Igun, maksudnya ngasih tahu ini lu bawa ini. Kata orang siapa? Bapak kok nggak jadi nemenin, kenapa kak? Nggak diajak kebetulan, karena kayak kedua memang saya rencananya mau umrohnya di bulan Desember gitu, karena memang sekarang ini harus bulan-bulan bekerja, bulan-bulan produktif, jadi nggak bisa ninggalin Jakarta 9 hari. Igun, mungkin kamu contohnya dari kenapa sih kayak sama seperti itu kalau karyawan tuh kayak memuliakan justru ya. Kalau buat aku memang udah jadi keharusan ya gitu, karena kita kan sekarang udah bukan di zaman perbudakan ya gitu. Jadi ya karyawan adalah keluarga gitu, jadi ya kita ya bukan buruh gitu. Jadi bagaimanapun yang namanya usaha itu kan karyawan harus sejahtera gitu. Itu baik kayak keluarga. Ya kita berbuat baik aja susah kan gitu kan, kenapa harus berbuat jahat ya. Kalau sama kemarin Sebenarnya itu bukan umrohin, kalau umrohin karyawan itu kan memang part dari janji kita di awal ya gitu. Jadi kalau misalnya di kantor tuh kita ada reward ya, ada kita memberikan apresiasi, itu kan caranya beda-beda, dan itu juga ada pilihan kok, mau ngambil umroh atau mau ngambil apa gitu. Jadi semua kita kembalikan ke karyawan yang ada. reward kalau apa tuh, misalnya ada bonus apa, terus apa Ya namanya orang jualan ya harus laku lah. Kalau dia bisa jualin karya saya, jualannya bagus, ya akan mendapatkan reward. Nah kalau boleh tahu fasilitas apa sih kayak kasih buat mereka kak? Kemudian